saya Wulan. Saya akan memberikan tips atau pelatihan untuk semua teman-teman bagaimana agar sukses wawancara kerja. Tapi sebelumnya, saya mau kasih tahu latar belakangnya kenapa sih ada wawancara kerja. Pertama, biasanya wawancara kerja itu dilakukan karena lamaran kerja atau CV kita yang biasa kita kirimkan ke perusahaan itu belum menjadi suatu bahan untuk bisa menetapkan apakah calon kandidat itu pas apa enggak, karena hanya sekedar membaca biodata. Nah, biasanya pihak perusahaan akan tetap memanggil kandidat untuk melakukan wawancara kerja. Yang kedua, wawancara kerja ini bisa jadi menjadi suatu media pertemuan ya antara pencari kerja dengan perusahaan agar bertemunya suatu chemistry. Dalam wawancara kerja akan digali semua informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan terhadap si pencari kerja. Begitu juga sebaliknya, si pencari kerja akan juga mencari informasi yang dia butuhkan dari perusahaan yang akan dia bekerja tersebut. Sehingga informasi-informasi itu menjadi suatu penilaian terhadap kedua belah pihak. Bisa jadi dalam proses wawancara kerja ini si pencari kerja cocok, sementara perusahaan belum cocok. Tapi bisa juga sebaliknya, si perusahaan cocok, tetapi si pencari kerja belum tentu cocok. Begitu. Nah, jadi ada beberapa ekspektasi dalam wawancara pekerjaan ini yang kiranya perlu kita ketahui. Biasanya kalau dari sisi perusahaan, ekspektasi perusahaan adalah untuk memperoleh karyawan yang berkualitas, memiliki keterampilan, kepribadian yang baik, kemudian bisa bekerja sesuai tuntutan perusahaan. Kemudian kalau dari ekspektasi si pencari kerja, biasanya si pencari kerja itu akan mencari perusahaan yang established, perusahaan yang bagus, udah bener belum ini perusahaannya dan sebagainya gitu. Kemudian si pencari kerja juga akan mencari tingkat kesejahteraan ya yang dia inginkan. Kemudian juga tentunya si pencari kerja akan mencari informasi mengenai career path buat yang bersangkutan. Persiapan wawancara yang harus dilakukan, yang harus teman-teman persiapkan itu ada 4R namanya, yaitu research, rehearse, relax, dan ready. Research ini adalah artinya penyelidikan, tapi maksudnya adalah kita harus menggali semua informasi-informasi yang kita punya, yang kita miliki, yang nanti bakal kita sampaikan. Kemudian kompetensi kita, kemudian minat kita apa, sehingga nanti kalau kita menjawab tepat sasaran semuanya, dan pengalaman kita ya. Kemudian rehearse itu berlatih berulang-ulang. Jadi perlu bagi pencari kerja ketika akan melakukan proses wawancara, yang bersangkutan harus berlatih supaya dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dirinya. Kemudian relax. Nah, relax ini artinya santai. Ya, jadi dalam wawancara itu nggak boleh kaku, karena kalau kaku pasti si pewawancara yang ini yang akan menilai loh kandidatnya kenapa kaku sekali gitu. Jadi itu akan bisa mengurangi penilaian. Sehingga harus kita lakukan dengan relax, kemudian ciptakan humor yang relevan dan positif tentunya, sehingga interviewer akan enjoy melakukan proses wawancara ini dengan baik dan lancar. Terus yang terakhir adalah ready. Ready adalah artinya kandidat harus selalu siap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh interviewer gitu, dan tentunya dengan bahasa yang baik dan sikap yang positif, sehingga akan menimbulkan kesan yang kuat terhadap pribadi dari pencari kerja tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara biasanya fokus pada data pribadi dan keluarga, kemudian latar belakang pendidikan, minat dan orientasi karir, karakter dan kebiasaan, inisiatif kreatif, kemampuan manajerial, kepribadian, dan tanggung jawab, integritas dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang si kandidat harus siap untuk menjawab dengan baik, beruntut, kognitif, sehingga bisa menimbulkan kesan yang sangat positif atau pribadi yang unggul bagi si kandidat terhadap si interviewer. Sehingga proses-proses yang harus dilakukan oleh kandidat pada sebelum mewawancara kerja adalah kenali diri, potensi kamu sebelum berangkat wawancara kerja, kelebihan dan kekurangannya apa. Biasanya ini juga akan ditanya, kelebihanmu apa, kekuranganmu apa gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah kenali profil perusahaannya yang kamu mau datangin. Jadi kalau kamu wawancara di perusahaan X, kamu sendiri harus bisa menggali informasi perusahaan X itu bergerak di bidang apa, dari tahun apa berdirinya, kemudian bagaimana sistem manajemennya, dan yang paling bagus kalau kamu sampai bisa tahu revenue-nya bagaimana dan sebagainya. Kemudian identifikasi lokasi perusahaan. Jadi kita harus tahu di perusahaan itu seperti apa kondisinya, komunitasnya bagaimana, terus area tersebut, wilayahnya terhadap industri tersebut bagaimana. Itu akan menjadi nilai plus buat kalian. Kemudian siapkan secara fisik dan mental untuk membangun citra diri yang positif. Pada saat wawancara, kita harus self-confident, itu yang paling utama. Kemudian self-control, positive thinking, relax atau open mind, kemudian clear voice, eye contact, ya, kemudian postur tubuh juga, gesture harus bagus, dan body language. Ini sangat penting ketika kita melakukan proses wawancara, karena itu semuanya akan dinilai oleh sang interviewer terhadap kandidat yang datang untuk diwawancara. Jadi be ready untuk hal itu ya teman-teman. Kemudian cara menjawab pertanyaan. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan, kita jawaban harus taktis, tidak boleh bertele-tele, kemudian fokus pada permasalahan yang ditanya, optimis, kemudian fokus pada framework yang jelas, dan mengoptimalkan materi yang kita punya, baik menjawab bagaimana pengalaman diri ataupun ketika ditanya mengenai perusahaan. Jadi kita harus fokus pada pokok permasalahan, sistematis, dan berdasarkan ukuran yang jelas. Jadi intinya tidak kemana-mana pada saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang paling penting yang biasanya membuat kandidat menjadi grogi, yaitu pada saat ditanya bagaimana dengan diri Anda, atau ceritakan kembali siapa diri Anda. Nah, untuk ini, menjawab pertanyaan ini, kandidat harus bisa menjawab secara runtut. Runtut dalam artinya bisa menerangkan kompetensi diri, baik hard skill maupun soft skill dengan baik kepada interviewer. Yang kedua, bisa juga memberikan informasi mengenai prestasi-prestasi kerja yang pernah dilakukan di perusahaan sebelumnya dan berdampak positif pada perusahaan. Ini sangat penting untuk interviewer tahu bahwa kamu telah melakukan hal-hal yang baik, kemudian hal-hal yang masuk dalam kategori prestasi di dalam bekerja sebelumnya. Kemudian kita harus juga bisa menceritakan kegemaran-kegemaran kita yang tentunya merupakan kegemaran positif yang sejalan dengan corporate culture. Ini penting untuk bisa disampaikan kepada interviewer, karena bisa jadi nanti si interviewer akan menilai apakah kamu atau kandidat ini cocok atau tidak dengan corporate culture yang ada di perusahaannya. Jadi terus menceritakan kebiasaan kita yang positif, kegemaran kita yang positif yang sejalan dengan corporate culture untuk bisa diceritakan kepada interviewer. Tentunya dengan baik, dengan senyum, dengan optimis, sehingga kita bisa menunjukkan kepada interviewer bahwa kita sangat
percaya diri, dan merupakan kandidat yang tepat untuk perusahaan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kandidat pada saat wawancara, yaitu hal-hal yang tabu atau tidak boleh dilakukan pada saat wawancara. Yaitu satu, memberikan informasi tidak benar. Kemudian tidak kompeten pada posisi yang akan dilamar. Kemudian menceritakan hal-hal yang negatif perusahaan sebelumnya. Kemudian menanyakan gaji, tunjangan, dan lain-lain yang tanpa kita tahu posisi apa yang mau dilamar atau pekerjaan apa yang mau ditawarkan. Kemudian yang terakhir adalah terlalu overconfident. Nah, overconfident ini tidak baik ya, karena akan dinilai oleh sang interviewer bahwa kandidat so tahu atau bisa juga berlebihan, sehingga bisa menimbulkan kesan yang negatif pada kandidat itu sendiri. Jadi kesimpulannya pada pelatihan online ini untuk kiat sukses wawancara kerja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua adalah satu, kita harus menjaga kebugaran fisik supaya kita siap dalam melakukan wawancara kerja. Penampilan ya, pemilihan baju, pemilihan sepatu, cara kita berdandan itu juga perlu diperhatikan. Yang kedua, datang tepat waktu. Kenapa? Karena kalau kita terlambat, pasti kita akan terburu-buru dan kemudian kita tidak fokus atau tidak konsen. Sehingga kalau tidak konsen, pastinya pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan bisa buyar ya, atau tidak fokus. Nah, ini harus dihindari. Yang ketiga, perhatikan etika. Jadi bagaimana kita masuk, bagaimana kita mengetuk pintu, bagaimana kita duduk, dan bagaimana kita minum apabila ditawari minum oleh interviewer. Kemudian yang selanjutnya, persiapkan materi. Materi ini adalah kesiapan diri kita, bagaimana kita nanti menjawab. Tentunya satu, informasi diri, kompetensi diri kita, kompetensi baik hard skill maupun soft skill. Kemudian informasi-informasi lain seperti informasi keluarga dan sebagainya, itu juga kita harus siapkan dengan baik. Dan yang paling penting, ciptakan kesan pertama yang menyenangkan di proses wawancara tersebut. Sehingga ekspresi, kemudian antusiasme kita, sopan kita itu harus bisa terlihat oleh interviewer. Selanjutnya, ciptakan situasi yang rileks ya, tidak tegang, dan menjawab dengan fokus, berdasar, dan sistematis. Ini sangat penting sehingga bisa menimbulkan aura yang sangat positif bagi kandidat, dan yang paling penting interviewer bisa melihat aura positif tersebut sehingga terjadi penilaian yang baik pada saat wawancara. Dan yang terakhir adalah tentunya kita harus berdoa semoga proses wawancara yang sudah dilakukan bisa berjalan baik dan kamu bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Terima kasih.